sahabat, sekarang saya mau pergi ke satu tempat wisata alam yang saya rekomendasikan untuk diperkenalkan ke sahabat sekalian. Oke, dari tempat saya ini, Jakarta Timur, saya tinggal pakai Google aja. Dan di Google disebutkan dari tempat saya ke Gunung Pancar namanya 1 jam 13 menit. Perjalanan ini saya maunya santai. Saya akan mampir nanti di beberapa tempat yang untuk jajan gitu, yang saya rekomendasikan juga. Ikutin ya. Petualangan saya ini, penjelajahan saya ini, wisata alam yang melakukannya dengan protokol kesehatan. Oke? Itu enggak apa-apa bang kalau misalkan Apa? ke hutan pakai sarung bang? Emang kenapa pakai sarung? Ini sarung kerenceng, bukan sarung sembarang sarung. Ini sarung tenun Baduy. Keren. Adem bang? Hah? Itu pakai daleman nggak? Pakai lah, mau lihat? Hah? Mau lihat? Ya, jalan ya. Oke, berangkat. Ya, di mobil saya pindahin Google Map saya ke head unit di mobil. Oke, udah ada Gunung Pancar Ground Camp. Kita ke sana. Ini saya di jalan tol menuju ke Gunung Bundernya di daerah Taman Mini. Ada rest area di bawah jembatan apa ini? Jembatan layang ya. Aduh. Nah, posisinya di sini nih. Tempat jual tahu dan tempe mendoan. Ini udah siang, mudah-mudahan masih buka. Kita lihat dulu ya. Parkir dulu. Yang penting parkir dulu. Oke, ini saya mau beli tempe mendoan. Orang banyak yang nggak tahu, dulu di sini tempatnya memang buat rest area, tapi sekarang udah berubah karena memang rencananya dipindahin. Cuma si abang yang jualan tahu tempenya itu masih di belakang. Karena lihatnya kayak gini nih, lihat mobil-mobil gede semua. Oh, men, begitu. Di sini ada jualan tahu tempe mendoan top. Ya gitu dong, pakai masker. Kelihatan ya. 20. Apa tahu? Tahu tempe. Makanan sini bang? Langganan. Saya udah dari kapan ya? Pokoknya dari di sini rest areanya masih banyak makanan-makanan. Tahun 2000 berapa ya? 98. 98. Tuh. Oh. Udah lama di sini. Cuma kadang-kadang saya lewat Outer Ring Road nggak nyampe ke sini. Jadi kalau mau mampir sini harus dari tol dalam kota, terus Taman Mini. Begitu pintu keluar Taman Mini, nanti yang rest area Taman Mini itu ya di sini. Tapi kan udah di renov gara-gara pembangunan apa nih? MRT, pembangunan MRT, jadi rest areanya dipindahin. Nanti dia juga si Masnya pindah. Ini kue favorit saya dari kecil yang gua berantem sama si Rian sama si Rama nih, gara-gara ini. Gua beli 2, dimakan 1, yang satu lagi dimakan dia. Gua nggak kebagian yang kemarin gua beli 2. Masih dendam mak. Iya, dia Rama sama Rian yang makan. Rama. Oh, kan dikasih sama dia. Tuh. Makasih ya. Yuk, makasih Mas. Oh, dapat bonus kalau belanjanya banyak tapi belanja cuma 5 minta kue. Buat bekal di jalan. Kalau sampai di sana makan siang atau apa, makannya di sana. Kita jangan, jadi dari rumah jangan bawa bekal, belanja di sana.
gua pergi berburu, mampirnya di sini, dibawa berburu tahu tempenya. Oh, ya. Ini saya tuh dia susah ngomong. Dari tahun 2000-an kalau pergi berburu keluar dari Jakarta pasti mampir di sini. Dia sekitar jam 7-an ya, jam 7 jam 8 gitu dulu bukanya. The best dah ini, tahu sama tempe yang selalu saya beli. Tapi dia ada jualan yang lain lagi, kue-kue banyak, buras, lontong, gorengan Jagorawi namanya. Yang jualannya itu Mas Yono namanya. Di kilometer 5 baru keluar Jakarta, terus Taman Mini, ya udah di situ gorengan Jagorawi kilometer 5 ya, recommended lah. Ini keluar di Sentul, masuk Sentul tuh pemandangannya gunung-gunung, nggak jauh dari Jakarta. Jadi ada tempat untuk liburan yang jadi alternatif wisata alam, nggak jauh dari Jakarta. Di Google dia bilang 1 jam, kita bikin perjalanan yang santai 3 jam ya nggak masalah. Saking santainya pada tidur bang. Yo itu lihat, saking santainya, lu juga tidur. Nah, ini udah sampai di Sentul. Saatnya makan siang. Kita wisata kuliner, kulineran. Banyak pilihan. Sahabat bisa pilih banyak kok, kiri kanannya empal gentong. Oke, mau nggak? Oke. Nanti yang tidur nggak usah ya? Nggak usah. Ntar juga mimpi makan dia kenyang. Sahabat saya mau kasih info ya. Kalau jelajah Robinson Journey itu, kami kan ngelihat yang indah-indah, tapi percayalah, kami juga melihat yang enak-enak. Kru Robinson Journey itu kalau kita sekali jelajah, pergi kurus, pulang gemuk, makan terus di mana-mana karena di Indonesia ini kulinernya enak-enak, masing-masing daerah punya ciri khas sendiri-sendiri. Ini aja empal gentong, nasi jamblang, itu khas mana ya? Cirebon ya? Cirebon. Empal gentong. Pokoknya Indonesia lah. Ya, makan ya. Favoritnya apa, Bu? Favoritnya empal gentong, Pak. Empal gentong? Iya. Oh, boleh. Nih, sahabat kalau... Lontong pakai nasi, Pak. Aduh, kaget saya. Khasnya pakai lontong. Pakai lontong? Iya. Kalau khasnya pakai lontong kalau empal gentong. Oh gitu, ya boleh. Boleh. Ada togenya nggak? Oke, ada. Cuma mungkin nggak pakai toge. Bagus. Nah, sahabat, kalau kita datang ke tempat yang baru, restoran yang baru, tempat makan yang baru gitu, dia banyak makanan. Langsung tanya aja, favoritnya apa, yang direkomendasi apa, makan itu coba ini. Ya, makan. Mau makan nggak? Hah? Manggut. Lu nggak manggut? Nggak mau makan? Jalan. Yoi. Silakan Pak. Yuk. Ini dia. Kok pakai mangkok? Kan pesannya pakai gentong. Gentongnya tadi dalam Pak. Makasih Mas. Silakan Pak. Empal gentong. Tapi nggak pakai gentong, pakainya mangkok. Waduh, seger ini. Merah toge loh, aduh, sayang. Bang doyan.
Udah, makan. Makan ya. Sambalnya sambal apa? Sambal bubuk. Jeruk. Harus coba. Mangstap. Alamatnya di mana? Di Sentul. Kenyang. Kita lanjut lagi. Ini udah nggak jauh dari Sentul sini, kira-kira 2 hari lah. Udah dekat. Yuk, kita lanjut lagi yuk. Oke, kita sudah sampai di Gunung Pancar, bumi perkemahan Gunung Pancar. Ini hutan pinus semua, banyak tempat-tempat untuk foto-foto, ada warung-warung tadi di sana, tapi kan saya nggak berhenti di sana, saya mau lihat tempat wisata alam yang camping. Masuk ke sini, bayar tiket mobil 10.000. Orang per orangnya 5.000. Jalannya lumayan berbatu, tapi jalan yang kayak begini, mobil ya ini mobil saya, mobil biasa, mobil keluarga, nggak harus kayak mobil RJ, mobil keluarga yang kayak begini juga bisa sudah ke sini. Orang jalannya infrastrukturnya bagus kok. Sampai ini dia bumi perkemahan Gunung Pancar. Seneng banget saya kalau udah kayak begini, udah hutan pinus gede-gede, udaranya seger, nggak perlu pakai masker, udah di alam. Kita lihat ya, kita jalan keliling deh, lihat. Ini salah satu wisata alam yang bagus untuk liburan sama keluarga, camping. Nih kalau udah ngelihat kayak begini nih, ini kan hutan pinus ya, banyak pohon pinusnya. Pohon pinusnya rapet-rapet. Kalau udah kayak begini, paling cocok untuk camping. Terus bawa hemok, ya kan? Tinggal diikat aja dari pohon ke pohon hemoknya, tidur di hemok deh. Tempatnya luas. Ini saya datang ke sini nih hari Senin, jadi sepi. Oh ada tuh pengunjungnya juga. Pakai motor ke sini. Hutan pinusnya tuh, ya. Nah sahabat, jadi ini cerita saya berkunjung berwisata ke Gunung Pancar di Bogor. Tempat ini adalah
wisata alam yang saya rekomendasikan untuk sahabat sekalian kalau mau camping, karena nggak jauh dari Jakarta ini. Masuk ke Sentul, tadi kan di Google 1 jam 13 menit. Saya kesininya sekitar 2,5 jam karena kami berhenti 2 kali untuk beli jajanan, terus makan siang, terus ke sini. Tinggal buka tenda, udah. Nggak jauh dari sini, warung makanan ada banyak. Keluar dari area sini memang warungnya. Udah beli makan di situ buat makan malam. Tapi sekarang saya nggak camping, saya cuman datang jalan lihat aja, menikmati udara segarnya. Nanti next time bisa camping di sini, oke? Sahabat, ini tempat yang bagus sekali untuk camping. Asli, ini beneran enak. Asri, kemudian tempatnya tenang, jauh dari jalan. Terus yang penting juga kan, biasanya kalau kita lagi liburan, pengennya dapat sinyal supaya tetap akses ke sosmed kan gitu. Ini sinyalnya kencang, bagus, keren dah ini Gunung Pancar di Bogor. Sahabat, sekarang saya mau ngomongin soal kontes video Alamku Negeriku. Kontes video ini bisa dibikin dengan handphone atau dengan alat dokumentasi apapun. Saya pakai handphone, pakai GoPro, Action Cam. Terus sama DSLR ada. Nah, ini bisa kita bikin satu vlog yang menjelaskan perjalanan kita ke tempat wisata. Karena tujuan dari video kontes ini adalah menunjukkan bagaimana kita pergi ke lokasi itu dengan kendaraan apa, mobil kah atau motor, karena kontesnya kan kita maunya sahabat sekalian berkendara, mobil atau motor gitu. Tunjukkan kayak yang saya bikin. Kita ini sedang mengajak orang, merekomendasikan orang untuk datang ke Gunung Pancar sekarang ini, saya, ya kan? Nah, dengan cara ini harapannya orang bisa tahu, kemudian kalau mereka sedang menimbang-nimbang mau liburan kemana, mau camping kemana, ya ini jadi salah satu alternatif. Informasinya dibikin sejelas mungkin. Terus pemandangannya ini kita tunjukkan seindah apa yang kita maksud itu lewat gambar-gambarnya kita gitu. Itulah kurang lebih ya, bikin video ini yang sifatnya kan mengajak orang. Jadi informasinya itu ya dibikin sejelas mungkin lah. Kontes video ini sendiri, harapan kami sahabat semua bisa bikin, kemudian diposting di YouTube channel masing-masing. Terus kirim ke kami, ke Robinson Journey. Kami akan posting semua yang masuk nominasi, oke? Kalau misalnya nih nanti ada banyak video, terus kita akan sortir. Nah, yang kita sortir itu adalah yang pilihan-pilihan. Itu akan kita posting di YouTube channel Robinson Journey, dan rencananya nanti kita akan bikin translate pakai bahasa Inggris. Dengan kita memposting tempat-tempat wisata alam di berbagai daerah dengan teks bahasa Inggris, maka teman-teman yang di luar negeri, yang mereka udah tahu Indonesia, tapi kan mereka belum lihat seindah apa sih gitu. Mereka udah tahu pasti Kute, Bali. Ya maksudnya Bali itu ya yang kayak Kute lah, mungkin Borobudur, tempat-tempat yang udah terkenal gitu. Mungkin dia udah tahu, tapi kan dia belum tahu Bali itu nggak cuma sekedar Kute, tapi ada lagi alamnya yang bagus. Danau Toba nggak cuma sekedar Danau Toba yang selama ini dilihat, tapi tempat-tempat daerah-daerah yang
lain yang mungkin belum tersentuh oleh teknologi atau dengan gadget, ya itu akan jadi satu informasi yang baru lagi buat mereka gitu. Ini sahabat bisa dengar deh, saya sudah sempat ngomong dengan beberapa teman di luar negeri bahwa Robinson Journey akan mengadakan kontes video tentang alam Indonesia. Terus saya tanya ke mereka, gimana menurut kalian kalau kontes ini kita bikin, kita posting di YouTube, kemudian pakai teks bahasa Inggris. Nah, ini tanggapan mereka. Hi Robinson, I heard about the competition. I think it's a great concept. Alamku, negriku. I think somebody has to show the world how truly beautiful Indonesia is. So I wish you success with this and always remember, bangga jadi Indonesia. Hey, Robinson! Wow, glad to hear you. Привет! Sputnik, Россия. I've just heard that you are starting the contest Alamku Negriku. Wow, I would like to do it here in Russia. And I'm glad that we'll be able to see the whole country through the people that live at the area. Well, good luck for everybody. By the way, what's the prize? Who is going to do the best video will get a year trip around the world. Is it true? Kontes video ini sahabat nanti kirim ke kami, kemudian kita akan pilih yang masuk nominasi, terus yang masuk nominasi inilah yang akan kita konteskan, maksudnya yang kita nilai mana yang masuk di juara 1, juara 2, juara 3 gitu ya. Ya namanya kontes ya, kita pilih dong yang bagus yang mana gitu. Semuanya bagus pasti kan, semuanya pasti bermanfaat. Maksudnya yang nggak masuk ke dalam nominasi tapi tetap itu suatu promosi daerah kita gitu. Jadi jangan ikut kompetisi ini karena ya mau kejar hadiahnya, oke. Tapi kalaupun nggak dapat hadiahnya, nggak dapat nominasi gitu, jangan berkecil hati, karena apapun yang sahabat buat dari video yang mempromosikan daerah itu akan tetap jadi promosi gitu. Selama kita posting di sosial media dan tidak di-delete, selama itu dia akan jadi promosi. Itu loh maksudnya saya yang saya bilang dalam keterbatasan kita lakukan hal yang tanpa batas gitu. Karena keterbatasan kita adalah kita nggak bisa pergi jauh-jauh. Saya dari Jakarta pergi ke sini, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau saya pergi ke Jogja, dari Jakarta pergi ke Jogja itu udah melintasi banyak daerah, apalagi kalau pakai pesawat, harus swab, harus ini dan itu gitu. Ada banyak dokumen-dokumen yang harus kita siapkan kan gitu. Nah, kalau sekarang ini dalam keterbatasan kita yang tidak bisa pergi terlalu jauh dari daerah kita, yuk kita promosikan yang apa yang ada di sekitar kita. Keterbatasan kita berikutnya adalah kita cuma punya handphone misalnya. Kita cuma punya action cam misalnya. Ya udah, dengan itu aja kita bisa tunjukin kok. Saya bisa tunjukin kok ini Gunung Pancar ini perjalanan saya bisa dokumentasikan dan sahabat udah lihat. Itu keterbatasannya kita, keterbatasan saya. Tapi kalau video ini saya posting di YouTube, di sosial media lah, itu akan jadi informasi yang jangkauannya tanpa batas karena di internet. Orang siapapun dimanapun bisa lihat selama dia pakai internet. Ya artinya kalau kita udah dapat koneksi wifi atau internet, ya udah kita udah bisa surfing, udah bisa jelajah. Postingan kita, video kita bisa ditonton orang dimanapun mereka. Kan gitu. Nah itu hal yang tanpa batas. Nah sahabat, dengan gerakan ini kita mau menunjukkan betapa Indonesia ini indah. Ayo bangkit dari keterpurukan ini. Mungkin sekarang mereka belum datang, maksudnya wisatawan gitu ya, belum bisa datang. Ya nggak apa-apa, tapi setidaknya informasi ini sudah dia udah tahu. Nanti pada saat pandemiknya sudah terkendali, udah boleh dibuka perjalanan kita berwisata kemana-mana gitu, ya mereka akan datang dengan berdasarkan video yang kita posting gitu. Teman-teman di luar negeri juga begitu. Waktu Indonesia nanti sudah stabil, kondisinya sudah terkendali, ya turis akan datang. Kita udah siapkan informasinya. Itu tujuan dari
kontes video ini. Kemudian tujuan yang terakhir adalah selain itu kita juga mengajak teman-teman kita semua masyarakat Indonesia berwisata dengan protokol kesehatan, karena itu penting. Itu sudah menjadi kebiasaan kita sekarang ini. Itu udah menjadi tren masker itu. Nah, sahabat, ini yang kita mau juga mengajak masyarakat kayak tadi yang sahabat lihat waktu saya beli gorengan. Si Mas Yono yang jualan tempe mendoan, dia langsung pakai masker. Ya itu, kita ajak, ayo semua pakai masker gitu. Itu udah bagian dari lifestyle-nya kita. Nah, terus yang terakhir adalah kita mau bantu saudara-saudara kita yang hidupnya bergantung dari pariwisata. Khususnya mereka yang ada di sekitar tempat kita kunjungin ini. Yang buka warung lah, yang jual cenderamata, jual kerajinan tangan, jual sesuatu yang khas di sini. Ya setidaknya kita beli satu itu udah ada keuntungannya dia, gitu kan? Untuk cenderamata. Setidaknya kita makan satu porsi itu kita udah berbagi keuntungan untuk dia. Gitu sahabat, harapan kami dari kontes ini kita bisa mempromosikan, mengajak orang berkampanye, kemudian membantu saudara-saudara kita yang hidupnya bergantung dari pariwisata. Sekarang ini kami merekomendasikan wisata alam karena keterbatasan kita dari pandemik ini. Ya udah, nggak apa-apa. Setidaknya kita do something dari pandemik ini. Kita bisa promosikan wisata alam dulu. Setelah wisata alam nanti kalau ada theme park misalnya, tadi di bawah ada Jungle Land. Ya, itu nanti ada tahap berikutnya. Kita bisa jalan-jalan ke sana terus bikin vlog. Lagi main ke Jungle Land, kasih tahu Jungle Land ada di sini gitu. Gitu. Nanti itu berikutnya lah. Yang penting sekarang wisata alam dulu yang minim resiko. Itu aja sahabat dari kami. Sahabat silahkan pergi ke tempat-tempat yang indah di daerah masing-masing. Kan banyak tuh ya. Kalau sekarang saya gunung, tempat camping. Sahabat bisa pergi ke danau, sungai, pantai, laut gitu ya. Perkebunan, sawah gitu. Itu semua bagus. Air terjun. Itu semua tempat-tempat yang bagus, yang kita bisa promosikan, kita bisa tunjukkan ke orang lain, siapapun itu mereka. Gitu. Waktu sahabat pergi ke sana, ke tempat-tempat itu, kan nggak harus camping. Kayak saya sekarang ini, saya pergi cuman berangkat tadi siang. Sampai di sini jam 3, saya udah bisa menikmati alam ini dan saya udah bisa bikin videonya. 2 jam di sini udah cukup. Saya udah nikmati alamnya, pulang. Atau saya pergi lagi ke tempat lain, bisa. Ayo sahabat, kita semua sama-sama mempromosikan daerah masing-masing. Hasilnya nanti diposting di YouTube channel atau di sosmed sahabat sekalian, terus kirim ke Robinson Journey. Kan sahabat mempromosikan daerah. Video-video itu dikumpulkan ke kami kumpulkan semuanya, kami promosikan lagi. Jadi dari Robinson Journey nanti promosinya udah bukan promosi daerah aja, tapi promosi Indonesia. Nah, itu tujuannya supaya orang di luar negeri atau masyarakat Indonesia yang tersebar sangat luas ini punya tempat untuk melihat Indonesia dari daerah-daerah yang lain, dari kontes yang kita adakan ini. Ini kontes pertama yang terus terang kami sendiri juga belum punya pengalaman. Saya cuman terpikir idenya aja. Apakah ini sebagus apa atau bagaimana itu saya juga nggak tahu. Saya cuman berharap dari ide kami ini, sahabat sekalian mau yang sepemikiran dengan kami bergerak untuk pergi ke tempat-tempat indah, alam yang indah yang ada di daerah sahabat sekalian. Ayo kita promosikan Indonesia, mari kita promosikan daerah kita, mari kita tunjukkan Indonesia yang indah, Indonesia yang luar biasa. Robinson Journey, bangga jadi Indonesia.